Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita persiapan untuk melaksanakan lesson study, di mana tahap pertama kita akan melakukan plan, yaitu perencanaan. Untuk guru modelnya adalah Bu Nurfi. Silakan Bu Nurfi untuk memaparkan sedikit persiapan Bu Nurfi, nanti teman-teman bisa memberi masukan panjenengan. Silakan Bu Nurfi. Nanti untuk pelaksanaan lesson study, materi yang digunakan itu persamaan linear satu variabel di kelas 7. Tujuan pembelajarannya adalah tentang menyelesaikan persamaan linear satu variabel dengan perpindahan posisi. Nah, model pembelajarannya nanti menggunakan kooperatif, tipenya menggunakan TGT, tinggi turnamen. Jadi nanti guru akan menjelaskan terlebih dahulu pemaparan materi sedikit, kemudian mereka diminta berkelompok. Nah, dari kelompok ini nanti mereka mendiskusikan beberapa soal untuk didiskusikan dan diselesaikan. Baru kemudian anak-anak ada turnamen, saling mendapatkan poin antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Untuk nanti gamesnya saya menggunakan jadi memilih dulu nomor berapa, nanti nomor itu dibuka, keluar soalnya, nanti mereka menyebutkan hasilnya berapa, baru betul ada salah, kalau betul dapat poin, salah tidak dapat poin. Ya, jadi siklus gambarannya untuk pelaksanaan turnamennya itu menggunakan Hamdazu, nanti seperti ini, misal ini punya hanya nih. Mungkin nanti anak-anak memilih nomor berapa, nanti ini nanti ada soalnya harus diselesaikan, kemudian anak-anak menyebutkan jawabannya berapa, nanti itu akan salah. Jadi kalau salah tidak dapat poin, kalau benar dapat poinnya 10. Barangkali ada tanggapan atau masukan dari Bapak Ibu? Itu untuk gamenya anak-anak pakai HP atau gimana? Betul, nanti dibimbing lewat LCD proyektor. Terus kelompoknya sudah saya tentukan dengan kemampuan dan juga kemampuan yang heterogen. Mungkin itu aja yang saya tanyakan. Saya tak tanya benar. Kenapa berarti memakai TGT? Padahal situ kan juga bisa jigsaw atau student team observation. Sebelumnya saya sudah pernah menerapkan TGT, tapi tidak menggunakan aplikasi, jadi menggunakan kertas waktu itu, dan memang minat belajarnya anak jadi lebih tinggi. Oh, jadi memilih TGT. Oh, mungkin Pak Desa atau Bu sudah coba? Ya. Bismillah. Bismillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Gimana perasaannya hari ini? Kan habis istirahat kan, berarti kan energinya masih penuh pagi nih kalian. Baru masih lagi energinya habis istirahat, habis belajar ya toh? Ya. Pelajarannya tambah semangat kan? Insya Allah. Gerak-gerak dijawabnya ya. Oke, hari ini pembelajaran matematika pada hari ini kita akan meneruskan materi kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu bab 3 tentang persamaan linear satu variabel. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menyelesaikan persamaan linear satu variabel ya. Oke, sebelumnya biar kalian sudah isi energi dengan makan tadi waktu istirahat, sekarang kita berdiri dulu coba. Berpasangan ya, dan tidak punya pasangan. Saya kira berpasangan sama Bu Nurfi sini di depan. Biar kalian tambah semangat. Oke, sekarang berpasangan. Yang satu silahkan tangannya mengelungkup seperti ini. Sebelah kanan jangan sebelah kanan semua, biar sama deh. Sebelah kanan semuanya tangannya mengelungkup, yang satunya dibuka seperti ini. Jadi coba perhatikan saya kira dengan Bu Nurfi ya. Nah, kamu yang saya kira ini untuk yang kedua. Nah, permainannya adalah kalau Bu Nurfi bilang mendekat, berarti yang tangannya terbuka mendekat ini ke sini. Mendekat, mendekat. Kalau menjauh berarti harus menjauh. Paham? Kalau Bu Nurfi bilang tangkap, kalian
dari tangkapannya jelas? Pertanyaan? Tidak. Siap? Oke. Ojo dekat-dekat, ojo jauh-jauh ya. Siap? Kita mulai ya. Menjauh. Menjauh. Mendekat. Salah ada nih loh. Belum tangkap dari rumah, baru mendekat. Oke. Menjauh. Tangkap. Hari ini kita akan belajar, tujuannya adalah kalian dapat menyelesaikan persamaan linear satu variabel menggunakan perpindahan posisi. Jadi kalau yang pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang bentuk persamaan linear satu variabel itu seperti apa sih lewat cerita Ibu Kelinci, masih ingat? Lewat cerita Ibu Kelinci yang memanen wortel kemarin, ya kan? Nah sekarang kita akan belajar bagaimana menyelesaikannya persamaan linear satu variabel dengan perpindahan posisi. Nah, sekarang coba diperhatikan, kalau kemarin yang kita punya, yang kita bahas ketika ada Ibu Kelinci yang memanen wortel, masih ingat nggak? Ada yang mau ini menceritakan kemarin yang sudah kita bahas? Ceritanya gimana Ibu Kelinci kemarin? Angkat tangan. Nggak apa-apa, yang keras apa? Ya, apa? yang memanen wortel dapat 2 karung, tapi kita belum tahu kamu semuanya tipsnya berapa, tapi tempatnya sama. Ya. Ada yang mau menambahkan? Oke, yang pertemuan sebelumnya kita bahas Ibu Kelinci memanen wortel. Wortelnya ada 2 karung. Kita nggak tahu di dalam karung itu isi berapa wortel. Tapi kita tahu jumlah seluruh wortelnya ada berapa kemarin? 20 kan kemarin? Ya, kemarin yang sudah kita bahas adalah jumlah seluruh wortelnya itu adalah 40. Berarti kita bisa mencari berapa wortel dalam masing-masing karung, ya kan? Nah, kalau kemarin sebelumnya kita bahas tentang sifat-sifat persamaan. Ini dulu review sedikit ya, untuk mengingatkan kalian kembali. Kalau kemarin karungnya Ibu Kelinci kita misalkan sebagai X, sekarang dulu langsung pakai variabelnya ya. Oke, ada X plus 7 sama dengan 15. Cara menyelesaikannya adalah mencari nilai X. Kalau yang di sini plus 7 berarti harus dikurangi 7. Tujuannya kan kita mencari nilai X. Berarti dari plus 7 ini harus dikurangi 7. Nah, kalau yang ruas kanan dikurangi 7 berarti yang ruas sebelahnya juga harus dikurangi 7. Sehingga 7 dikurangi 7 tinggal X. Kemudian 15 dikurangi 7 Oke. Kemudian sekarang coba bandingkan dengan penyelesaian yang ada di sebelah kanan kalian. Apa yang membedakan penyelesaian yang di sebelah kiri dengan yang
dibagi 3. Hasilnya 5. Yang mau tanya dulu sampai sini. Ada yang kurang jelas boleh ditanyakan dulu. Lanjut? Oke, siap. Lanjut ya. Sekarang kalau bentuknya pembagian atau pecahan di sini. Nah, X per 4 sama dengan 3. Berarti siapa yang pindah luas dulu ditanya? Oke, kita 4-nya pindah. Berarti 4-nya di sini pindah dia menjadi kali. Berarti 3 dikali 4 hasilnya menjadi 12. Pahami dulu, ada pertanyaan enggak? Boleh sama. Yang mana? Yang ini. Oke, tadi kalau misalnya ini sebenarnya dasarnya dari yang pertemuan sebelumnya juga, yang sifat persamaan. Kalau yang ruas kanan ditambah, yang ruas kiri juga ditambah. Yang ruas kanan dibagi, yang kiri juga harus dibagi. Sebenarnya dasarnya dari situ juga. Cuma ini lebih disederhanakan lagi kalau pindah posisi. Kenapa dari sini bagi pindahnya ke kali? Nah, tujuan kamu kan cari nilai X-nya. Sedangkan di sini X-nya dibagi 4. Berarti 4-nya ini harus pindah, harus hilang, tapi tidak merubah nilai. Berarti supaya 40 ini hilang harus dikali dengan X. Kali 3 berapa? Coba ini ya bisa dicoret-coret ya. Masih terlihat nggak kalau masih? Oke, coba kalau multiplikasi ini X per 4 sama dengan 3. Tadi kalau misalnya X per 4-nya itu kita kali 3, Bu. Nah, kalau kali 3 apakah 4-nya hilang? Berarti harus diapakan ini? Dikali dengan 4. Pintar. Berarti kalau yang ruas kirinya dikali 4, yang ruas kanannya juga harus kali 4. Ini yang kemarin sifat persamaan. Makanya ini kan berarti X kali 4, 4X dibagi 4 jadi X, atau kalian boleh juga ininya dicoret, Bu, kayak kemarin juga boleh, karena dibagi 4 1, dibagi 4 1. Jadi 3X saja. 3 dikali 4 jadi 12. Kak, boleh, kalau kurang jelas boleh ditanyakan. Salah sudah jelas, salah? Atau mungkin yang lain? Oke, sekarang coba kalau Bumi coba deh, kalau Bumi punya bentuk seperti ini. Berarti diapakan ini? Dikali berapa? Kalau langsung dipindah, tunjukkan anak. Langsung jadi perkalian bisa, atau ya tulis di sini X per 3-nya kita kali dengan 3, yang kanan juga dikali 3, jadi sama saja. Berarti di sini nilai X-nya ketemu berapa? 12. Ya? Oke, lebih jelas? Oke. Yang lain cukup atau ada pertanyaan lagi? Oke, kalau cukup. Nah, ini ada contoh lagi. Ini yang bentuknya lebih mungkin dari yang tadi. 2X min 3 sama dengan 15. Berarti langkah pertama kamu harus memindahkan siapa? Kita. Min 3 kita pindah. Berarti pindah ke ruas kanan dia jadi 15 3. Berarti 2X sama dengan 18. Terus supaya jadi X ini 2 ini berarti pindah jadi pembagian 18 dibagi 2. Soal ini ada pertanyaan kah? Bisa lanjut? Lanjut ya. Coba sekarang sama kayak tadi, ada lagi.
juga. Panjang. Kurangi 4. Kurang 4. Ya kocak. 11, 9, 8. Seborong ya.
Segar. Berarti siapa dulu yang harus dipindah? Oke, 3 pindah. Berarti kalau 3 pindah ke sebelah kanan berarti tandanya berubah jadi nah, 9 kurangi 3. Oke, sekarang 3x sama dengan 6. Berarti x sama dengan 3-nya kan harus pindah. Pindah jadi pindahnya kita kekalian. Berarti kalau dia pindah jadi pembagian. Berarti 6 dibagi 3 hasilnya oke, kelompok 1 sudah tahu pengolahannya di mana? Oke, nggak apa-apa, kan namanya juga belajar ya. Oke, lanjut soal yang ketiga. Silakan, adakah yang berbeda dari jawaban ini? Oke, sama semua dan jawabannya betul. Lanjut soal terakhir, adakah yang berbeda dari kelompok 2? Apakah yang lain jawabannya berbeda? Ada yang berbeda? Kelompok 5 jawabannya berapa? 2. Oke, coba ini dulu dibacakan ya, barangkali kurang terlihat di belakang ya. Ayo, 10A berarti 2A-nya kan pindah ke ruas kanan berarti jadi min. Kemudian min 12-nya dipindah ke kanan dan min berubah jadi 10A kurangi 2A. Tapi kita tulisannya. 8A sama dengan 12 kali 4. Nah, berarti nilai A-nya ini perkalian. Berarti berubah jadi pembagian. 8 dibagi 8. Sudah tahu letak salahnya di mana? Oke, siap jawab. 1. Oke, sekarang dulu ditanya dulu yang lain, adakah yang jawabannya selain 1? Yang beda. Enggak, berarti hanya kelompok 2 saja ya menjawab 1. Oke, apakah poinnya untuk kelompok 2? Ya. 2-1. Berikutnya kelompok 3 kali. Oke, nomor 3. Silakan. Dan kelompok lain boleh itu dikerjakan. Kalau hasilnya beda, kalian boleh mengambil poinnya. Itu ya. Kelompok lain boleh itu begitu. Nanti kalau jawabannya berbeda, jawab jawaban kamu yang bagaimana nomor 3?
Dua.
sama Jadi masih di bab 3 kan ini kesamaan. Besok pertemuan berikutnya temannya ketidaksamaan. Oke? Silakan boleh dibaca dulu di rumah, dipelajari intinya. Minggu depan saat pertemuan berikutnya kita akan pelajari sama-sama. Ada yang pertanyaan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, menurut akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita kali ini untuk mengadakan tindak lanjut dari lesson study kita, yaitu di tahap C, yaitu tahap untuk refleksi. Oleh karena itu Bapak Ibu, demi perbaikan pembelajaran yang akan datang, kita persilahkan nanti masing-masing observer apa yang panjenengan temui di lapangan untuk diutarakan ke depannya digunakan untuk perbaikan entah itu baik rancangan atau metode pembelajaran yang akan datang. Monggo dimulai dari mungkin Dina. Terima kasih. Ini yang pertama mungkin yang perlu kita berbagi karena itu masuk pertama ya. Untuk ke depan awal karena kita harus pegang, betul harus pegang RPP-nya karena untuk ngecek apakah sudah sesuai misalnya metode pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian yang kedua terkait dengan yang sudah bagus, sudah positif ya menurut saya. Jadi ada beberapa yang memang menarik. Mana pertama terkait dengan mengawali pembelajaran dengan suatu motivasi yang bagus untuk menyemangati awal anak-anak diajak untuk SPG-nya tadi. Kemudian juga siswa senang dengan metode permainan tadi. Terus ada juga siswa yang sudah menanggapi atau bertanya kenapa kok ini harus dibagi. Itu sudah respon yang bagus dari siswa. Juga sudah ada mengingatkan kembali materi yang lalu. Terus tadi dari hasil latihannya juga bertahap. Awalnya hasilnya itu bilangan positif, ini semua nih positif. Kemudian ternyata berikutnya dikembang sampai di game yang terakhir tadi sampai kita dapatkan ada hasil negatif, ada hasil pecahan. Ini sudah sangat bagus sekali, sudah sangat bagus menurut saya untuk tahap-tahap pemahaman materi itu. Kemudian ada perkembangan yang tadi saya lihat di kelompok 5 awalnya mungkin juga responnya mungkin agak terlambat, tapi setelah di akhir begitu dia bisa menjawab dengan benar, seperti bersemangat untuk berusaha menyelesaikan. Nah, itu yang dari sisi positifnya. Kalau sisi negatif saya amati dari siswa mulai awal pertama itu saat diberikan SPP, penjelasan SPP memang agak ramis sedikit ya, ramis sehingga mereka ada yang tidak paham apa sih maksudnya ya. Terus ada satu siswa yang di kelompok 1 pada saat awal ada penjelasan, ya asli kita pakai ini kalau ya sistem itu agak cukup lama juga, tapi hampir 5 menit. Terus kemudian untuk masing-masing kita juga ada bagus ya, walaupun pasti ada di masing-masing kelompok pasti ada yang agak pasif ya, tapi ada satu kelompok tadi yang hampir semuanya bisa terlibat. Dan yang terakhir ini mungkin nanti bisa untuk perbaikan, ada saat proses itu masih cukup ramai, siswa masih cukup ramai, sehingga apalagi setelah ada kegiatan itu memang akhirnya kurang bisa sampai di refleksinya tidak terdengar apa yang disampaikan oleh saya kira itu yang sempat saya catat. Mungkin nanti ada yang lain. Terima kasih Bu Dini. Untuk selanjutnya monggo mungkin dari Bu Dini. Terima kasih. Kalau saya tadi hanya menemukan pada saat
beberapa anak yang memang seperti itu. Di satu kelompok itu mesti ada yang nggak memperhatikan, ada yang sibuk sendiri dengan oret-oret itu. Dan pada saat saya lihat yang lainnya juga begitu. Ada yang semuanya diskusi, tapi ada yang sebagian ya dengan dunianya sendiri mungkin. Itu saja. Terima kasih Pak Isa, silakan. Ya, kalau dari saya sudah disampaikan di sini sama Bu Dias. Kalau dari saya pribadi mungkin menambahkan. Jadi ketika diskusi kelompok mungkin ada suatu momen sekali siswa itu kan dikasih soal siswa buat soal sendiri. Ya cuma ke temannya. Mungkin kalau bisa mungkin sebagai tambahan soal. Kalau nggak bisa berarti mungkin bisa ini poinnya dia. Itu mungkin sepertinya bisa, tapi mungkin itu digunakan atau semua aja. Ada tambahan? Pak Asrul? Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya sambil ngambil jadi kameramen ini juga saya menemukan yang pertama ya untuk kritikan yang pertama terhadap teman masih terhadap materi yang disampaikan sebenarnya satu variabel. Dijelaskan ke siswanya itu kan di movie sering memakai kata pindah ruas. Kan harusnya itu kan bukan pindah ruas ya. Kalau dalam kita kuliah itu kan ruas kiri dan ruas kanan, kalau kiri dikurang 5 maka ruas kanan dikurang 5 juga. Itu dari bilangan atau materi apa itu? Seperti itu. Begitu juga dengan kali dan bagi juga bukan bagi kemudian pindah ruas jadi kali, bukan itu ilmu yang kami peroleh dulu itu. Kalau bagi misalkan kedua ruas harus juga bisa marata, itu harusnya dicontohkan ke anak-anak agar anak-anak bisa lebih pakem yang ada di otaknya mereka, bukan pindah ruas tapi kedua ruas. Matematika itu adil, kalau kiri dikurang 5 kan dikurang 5 itu ya, seperti itu. Untuk SBB-nya saya senang, kemudian anak-anak yang dikelompokkan juga sudah sangat membuat saya senang sekali karena sudah di heterogen kan ya, sama Bu Nurfi sudah secara heterogen, jadi tidak anak yang homogen atau yang pintar-pintar saja atau yang secara ras itu. Jadi ini beraneka ragam, ada yang ras, ada yang tingkat kecerdasan juga sudah dipilih, itu sudah sesuai menurut saya. Lalu kemudian terhadap metode atau yang disampaikan Bu Nurfi dengan cara TGT tadi, menurut saya pribadi itu di sisi plusnya anak-anak sudah sangat dari tiap kelompok sudah punya antusias untuk memikirkan jawaban. Namun yang saya rasa mungkin di situ yang perlu ditingkatkan lagi kalau dari saya pribadi itu kurang ini apresiasi atau penghargaan dari anak. Mungkin dikasih permen atau penghargaan oplos atau pemberian apa gitu ya. Pokoknya harusnya ada penghargaan itu menurut saya pribadi. Terima kasih Bu Nurfi sudah memotivasi saya untuk menjadi guru yang lebih baik lagi. Baik, untuk yang terakhir mungkin dari saya, pada dasarnya semua itu hampir sama. Namun ada tambahan sedikit demi perbaikan pembelajaran kita semua, bukan pribadi, kita intinya belajar bersama. Jadi, saya mulai dari Bu Nurfi melakukan pembukaan dengan motivasi yang membuat siswa antusias, itu saya sangat memberi apresiasi karena anak-anak kelihatan sangat semangat. Kemudian masuk di pembelajaran inti saat guru model menerangkan materi inti itu memang masih saya mengamati siswa, yang saya amati terus terang siswa, saya fokus ke siswa. Ada beberapa siswa itu yang kurang fokus. Saya mulai dari belakang. Tadi di depannya Pak Asrul persis, dia itu sama sekali tidak konsen dan tidak memperhatikan apa yang diterangkan oleh guru model. Jadi dia itu bermain sendiri di dunianya sendiri, benar. Kemudian ada lagi di depannya berdiri dua, tadi itu juga ngomong terus, ditambah yang pojok depan dekatnya sol. Nah itu masukan aja
untuk guru model sewaktu kita itu menerangkan, mohon tidak sekedar fokus ke materi, dimana menyentil kita kan tahu pandangan anak-anak itu fokus atau enggak. Di saat anak enggak fokus itu bisa sesekali kita itu memberi pertanyaan sehingga menarik siswa untuk fokus itu. Kemudian saat diskusi kelompok itu sudah bagus sekali, saya lihat antusias. Namun namanya anak, tiap-tiap kelompok itu memang ada yang istilahnya dompleng, itu ada. Kelihatannya Bu Novi membaginya, guru model membaginya itu sudah adil, karena saya lihat itu di masing-masing kelompok ada yang gandol, ada yang aktif. Gandol aktif itu sudah luar biasa, berarti guru modelnya sudah tahu karakter peserta didiknya. Kemudian yang terakhir diakhiri dengan game, di mana gamenya luar biasa. Saya setuju dengan pendapat Pak Asrul, alangkah baiknya jika ada ribet. Dan yang terakhir penutup itu, mohon maaf, karena kita belajar itu di saat penutup, alangkah baiknya seorang guru model itu tetap ada refleksi terhadap siswanya. Jadi anak-anak, pengalaman belajar hari ini itu apa? Siswa itu diberi pertanyaan tetap. Itu untuk perbaikan kita sebagai guru. Tetap, anak-anak senangkah kita belajar hari ini? Adakah yang tidak mengerti? Ada kendala apa? Itu perlu sekali. Mungkin itu jadi kedepannya nanti kita belajar bareng. Intinya tidak ada menghakimi, tidak ada, tapi semua kita belajar. Guru itu belajarnya tidak pandang umur, sampai dengan purna kita tetap belajar. Mungkin itu. Terima kasih semuanya. Dengan demikian LS itu tidak ada hentinya, berkelanjutan. Jadi tidak berakhir, enggak. Tapi siklus ini sudah selesai, di mana apa kekurangan, apa yang harus kita gunakan lagi, yang baik kita gunakan, yang kurang adalah kekurangan kita semua. Jadi kita bisa belajar dari hari ini. Mungkin itu kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.